Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur, alhamdulillah, berbahagia sekali hari ini saya berkesempatan hadir lagi di channel Tungkara Jagat. Yang kali ini saya akan membahas mengenai fakta narkoba di negara kita beserta bahaya dan antisipasinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nanti bisa menjadi introspeksi bagi kita semua, para orang tua, pemangku kepentingan, dan para generasi muda kita. Jadi narkoba saat ini menjadi musuh besar semua bangsa ya, tak terkecuali ini di Indonesia. Menurut data dari Polri, dari Januari hingga Juni 2021 lalu terdapat sekitar 19.229 kasus dengan jumlah tersangka 24.878 orang. Saat itu dalam 6 bulan jajaran Polri ini menyita barang bukti berupa ganja sejumlah 2,14 ton, terus selanjutnya sabu sejumlah 6,64 ton, heroin 73,4 gram, kokain 106,84 gram, kemudian tembakau gorila 34 ton, dan ekstasi 239.277 butir. Kemudian di awal tahun 2022 lalu, BNN mengklaim telah berhasil mengungkap peredaran gelap narkotika sebesar 715,02 kg, ganja 40,12 ton, ekstasi 78.638 butir. Jadi inilah yang kemudian penyalahgunaan dan peredaran narkoba semakin hari dirasa semakin mengkhawatirkan, pemirsa ya. Tidak hanya beredar di kalangan generasi muda saja, tetapi hampir semua kalangan terjerat narkoba. Narkoba ini sangat merusak generasi muda kita, pemirsa. Narkoba akan menghambat roda pembangunan bangsa. Maka mutlak diperlukan langkah-langkah promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang tepat agar ancaman bahaya narkoba tersebut dapat dicegah. Pandemi COVID-19 selama beberapa tahun terakhir telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan pemirsa, baik dari sektor ekonomi, sosial, budaya, keamanan, maupun pendidikan. Masa pandemi COVID-19 sejak awal 2020 tidak membuat peredaran narkotika itu berhenti. Bahkan sekolah sampai kampus ini disinyalir menjadi sasaran utama para pengedar narkoba. Tren belajar daring yang kebanyakan menggunakan smartphone juga disinyalir menjadi pintu rawan bagi anak-anak kita saat berselancar di dunia maya. Sekilas tidak ada yang salah memang, namun dalam sosial media setiap orang itu bebas berhubungan dengan siapa saja yang tidak diketahui latar belakangnya. Keakraban di medsos bisa berdampak macam-macam ya pemirsa ya. Salah satu dampak negatifnya adalah ajakan untuk menggunakan narkoba. Ini nyata terjadi loh, jadi bukan cuman kekhawatiran saja. Maka oleh karena itu peran orang tua ini sangat dibutuhkan untuk mendampingi anaknya dalam aktivitas kesehariannya, terutama saat ini adalah jejak digitalnya ya pemirsa ya, agar terhindar dari bahaya narkoba. Maka mulai sekarang saya sarankan pada utamanya orang tua untuk membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak ya, agar mereka merasa nyaman berada di rumah dan nyaman bercerita tentang aktivitasnya. Jangan biarkan anak-anak kita itu enjoy di luar sana tanpa kita pernah tahu apa yang mereka perbuat dan lakukan. Tak bermaksud mengekang,
Tetapi inilah untuk kewaspadaan dan antisipasi kita sebagai orang tua agar mereka tidak salah pergaulan. Pastikan anak-anak kita melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti berkesenian, berolahraga, berorganisasi, dan lain-lain. Aktivitas-aktivitas positif sekurangnya akan menjauhkan mereka dari narkoba. Edukasi dan penanaman nilai-nilai agama juga penting sebagai benteng kokoh bagi anak-anak kita dalam menghadapi gempuran narkoba. Karena sekarang itu tambah ngeri pemirsa ya. Jadi narkoba seperti semakin mudah diperoleh walaupun dengan cara yang ilegal. Indikasinya adalah sering dan banyak tokoh-tokoh muda, bahkan public figure yang tersandung masalah narkoba. Di media massa pun banyak headline yang mengangkat tentang kasus-kasus penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Bahkan mirisnya lagi pemirsa ya, negara tetangga kita, Thailand, itu malah melegalkan ganja. Inilah yang kemudian menjadi PR kita bersama, melindungi anak-anak kita agar tidak terjerumus ke dalam lingkaran setan narkoba. Jangan sampai lingkungan kita menjadi seperti kota zombie. Coba pemirsa bisa searching sendiri ya di Google tentang ngerinya via ini. Kemudian saya melihat adalah agama yang mampu membawa nilai-nilai kehidupan bagi manusia, sehingga memberikan pengaruh positif dalam kehidupan sehari-hari. Agama dengan prinsip-prinsip keyakinannya bisa menjadi tongkat pegangan saat seseorang menjalani kehidupan. Artinya, pendidikan moral dan keagamaan perlu ditekankan kepada diri kita dan anak-anak kita. Karena jelas penyalahgunaan narkoba ini adalah dampak dari kurangnya pendidikan moral. Oleh karena itu semua pihak harus saling sinergi memberantas narkoba ini ya. Gotong royong dan kerjasama para orang tua, TNI, Polri, pemerintah pusat, pemuka agama, dan seluruh elemen masyarakat. Inilah yang menurut saya menjadi kunci keberhasilan kita dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. Oke para pemirsa, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat, bisa menjadi bahan renungan kita bersama. Dan ini juga sudah menjelang maghrib ya pemirsa ya. Jadi sementara kita sudahi dulu. Nantikan konten-konten saya berikutnya di channel S Tungkara Jagat. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.